Salat zuhur rahimakumullah yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah menuntun kita, mentakdir kita untuk bisa melaksanakan kewajiban dari Allah, terutama salat zuhur, dan kita bisa melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu tanda bahwa diri kita diridhoi oleh Allah yang nantinya akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saya melanjutkan pembacaan kitab yang dilaksanakan tiap-tiap ba'da zuhur. Ini kitabnya Kitab Maqasidis Shaum. Kitab ini dikarang oleh Syekh Izzuddin bin Abdussalam, salah satu Sultanul Aulia di masanya. Syekh Izzuddin bin Abdussalam ini semasa dengan Syekh Abil Hasan Asy'adzili, satu masa beliau. Syekh Izzuddin terkenal dengan Sultanul Ulama di saat itu, bahwa beliau adalah Sultanul Ulama. Dan Syekh Abil Hasan Asy'adzili di saat itu terkenal dengan Sultanul Auliya-nya. Tidak ada majelis ilmu yang lebih besar dari majelisnya Syekh Izzuddin bin Abdussalam di saat itu, dan tidak ada majelis zikir yang lebih besar dari majelis zikirnya Syekh Abil Hasan Asy'adzili. Jadi ini di zaman itu yang hadir pengajian itu puluhan ribu orang di zaman itu. Jadi masih belum ada mikrofon itu ya. Tidak ada pengeras suara, tapi yang hadir itu sampai puluhan ribu orang di zaman itu. Saking apanya? Ya saking keramatnya beliau, dan di saat beliau itu mulang, ya orang itu tidak ada yang berbicara, ya diam benar. Jadi sama dengan sahabat di saat Nabi membacakan Al-Quran, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi zaman dulu itu tidak ada mikrofon, tapi yang ngaji itu sampai puluhan ribu. Tapi sampai bisa mendengar itu, ke belakang itu bisa mendengar. Ini kalau sekarang yang hadir ini hanya puluhan orang, kalau tidak pakai mikrofon ini insya Allah tidak dengar ini. Ya, di zaman itu Syekh Izzuddin itu tidak pakai mikrofon, tapi semua orang mendengar yang ngaji, karena memang benar-benar mendengarkan sungguh. Dan para jemaah sekalian yang saya hormati, memang untuk kita mencapai kebahagiaan yang sebenarnya itu memang kita harus mengaji kepada para ulama, pada para ustadz yang memang mumpuni di bidangnya. Orang menuju Allah atau mencapai surga ini harus mengaji. Jangan hanya dengan beribadah. Jadi sholat, puasa, berzikir, jangan hanya bermodal itu. Mengaji itu justru lebih besar pahalanya daripada yang lain. Tidak ada yang lebih besar pahala itu setelah sholat fardu kecuali menuntut ilmu, mencari ilmu. Dan memang seharusnya ya, kita harus beribadah itu harus berilmu. Jangan sekali-kali kita itu beribadah tanpa ilmu. Kalau orang bodoh itu sebaiknya, orang awam yang tidak mau ngaji, sebaiknya itu tidak usah husuk-husuk. Tidak usah husuk-husuk. Kenapa? Takut keliru ibadahnya. Sudah kerjakan saja yang wajib-wajib. Setelah itu ya bekerja, dan tidak apa-apa itu.
Karena kalau husuk-husuk dan tidak mau mengaji, ini takut-takut nanti apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan ilmunya. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ini kita akan membacakan kitab Shaum, yaitu Maqasidus Syiyam karangannya Syekh Izzuddin. Kitab Shaum bab yang menerangkan tentang puasa. Bagaimana puasa kita ini? Wa fihi 'asyratu fusul. Di sini ada 10 fasal. Al-fasul awal, fasal yang pertama fi wujubihi, tentang wajibnya puasa. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana puasa itu diwajibkan pada orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mungkin dengan berpuasa kalian bisa bertakwa, bisa takut. Takut di sini oleh ulama ditafsiri tattaqunan nar, yaitu takut kepada api neraka. Kenapa? Fa inna shaumahu sababun li ghufraniz dzunub al-mujibati lin-nar. Karena berpuasa itu adalah menjadi sebab diampuninya dosa-dosa. Yang mana dosa-dosa ini menjadi penyebab kita masuk neraka. Jadi ditanam di dalam diri kita itu mengerjakan sesuatu itu harus berdasarkan karena Allah Subhanahu. Jangan karena kita ini, jangan karena tuntutan duniawi. Kita jangan sampai beribadah karena kita tuntutan duniawi. Ibadah ini harus dikerjakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kamu berpuasa? Karena saya takut kepada Allah. Karena saya takut masuk neraka, itu paling rendah ya. Paling rendah kelasnya katanya ulama itu kalau ibadahnya karena takut masuk neraka. Ibadahnya kita harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita beribadah itu iming-imingnya adalah dunia. Kalau kamu ingin cepat mendapatkan rezeki, kamu baca ini, kamu baca itu. Maka yang menjadi tujuan dari ibadah kita itu adalah dunia. Jangan sekali-kali seperti itu. Tapi ya berangkat ibadah karena dunia daripada tidak ibadah yang baik. Gitu. Ya. Artinya tempeng tak ibadah sekali, ya tidak ibadah terus oke, tidak apa-apa. Tapi nilainya itu tidak ada nilainya. Orang beribadah ini begini, yang dimaksud dengan lillahi ta'ala. Kelas beribadah ya, kelas beribadah. Orang beribadah itu kan karena usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin fardhun lillah. Semuanya kan diakhiri dengan kata-kata lillahi rabbil alamin. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadan fardhun lillahi ta'ala. Semua lillahi ta'ala. Lah kemudian kita itu introspeksi diri kita. Apakah kita ini beribadah lillahi ta'ala apa enggak? Aneka kau tuh care dengan kita itu. Kalau saya sering berpikir bahwa ibadah kita ini masih belum lillahi ta'ala. Semuanya itu li nafsi ibadah kita. Ibadah kita itu hanya karena diri kita. Coba kalau kita itu puasa, kenapa? Ya karena takut masuk neraka. Kalau takut masuk neraka kan berarti ibadahnya bukan karena Allah. Tapi karena diri kita sendiri takut masuk neraka. Kenapa kamu? Lah ini semuanya adalah li nafsi. Ibadah kita ini semuanya masih li nafsi. Maku akhirat nih li nafsi. Apalagi tujuannya dunia. Tujuan akhirat saja masih li nafsi. Kenapa? Karena masih memikirkan diri sendiri. Takut ke neraka, takut esabe apolong bi Abu Jahal kan. Ini kan berarti kita bukan beribadah lillahi ta'ala tapi ibadah li nafsi. Maka itu di Al-Quran itu afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kadang-kadang kita ini mentuhankan diri kita. Tidak mentuhankan Allah tetapi mentuhankan diri sendiri.
Tapi untuk hal ini itu oleh Allah diampuni, dimaafkan kalau kita tujuannya adalah tujuan untuk agar selamat, diri kita agar selamat. Nah, berarti kan kita menyembah diri sendiri, ini bukan menyembah Allah. Tapi hal ini agar kita selamat di dunia dan akhirat, ini oleh Allah itu masih diampuni ibadah kita itu. Terus selanjutnya dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu wajib, buniyal Islam ala khamsin. Tiangnya agama Islam itu ada 5. Ala an ta'budallahu tukaffiru bima duni wa takfuru bima duni. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Artinya mengucapkan la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu tiang yang pertama, fondasi Islam yang pertama. Yang kedua adalah iqamis shalah, mengerjakan salat. Yang ketiga adalah ita'iz zakat, kemudian wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Adalah puasa termasuk. Jadi agama ini dibangun atas 5 fondasi. Di antaranya adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini adalah salah satu fondasi agama Islam. Jadi kadang-kadang kita itu menghancurkan fondasi ini hanya karena kita berada dalam kesulitan. Kula meninggali orang lakon aja melarte. Alako seperti kerja kerja kasar, kerja di jalan raya, ngaspal embong, kerja bangunan. Sampai kok ropan nih kecek nih serada nih kan. Bagaimana di dunia sudah kesulitan seperti ini, kok masih tak gelem apasan? Jadi orang yang kayak itu apa mau ditukar dengan apa? Wong hidupnya di dunia kesulitan, tidak puasa gara-gara kesulitan. Dia ini mau menukar akhirat dengan apa? Nyaman ya pak kuntaknya apa odi? Melarat, odinya melarat, lakon melarat. Kita apa saja? Ini kan melarat bukan? Jadi ya kalau bisa kita punya teman, kita punya saudara, ya kalau bisa diberitahu ya beritahu, kasihan. Bukan karena kita membencinya, tapi karena kasihan. Mosok neng itunya melarat, neng akhirat melarat. Orang yang paling rugi itu rohi ma'amfuk. Katanya malaikat Jibril, semoga tercerungap napa? Bahasa metu napa bahasa Indonesia. Semoga tercerungap, artinya tercerungap ke neraka. Dan itu diamini oleh Nabi Muhammad SAW. Siapa orang itu? Orang yang masuk bulan Ramadan, setelah keluar dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi merupakan keutamaan besar bulan Ramadan ini. Kalau kita keluar dari bulan Ramadan, kemudian kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka itu adalah orang yang paling rugi. Orang yang rugi ma'amfuh, orang yang nanti akan terjerembab ke neraka jahanam. Naudzubillah. Al-faslus tsani, fasal yang kedua adalah fi fadhailihi. Ini coba kita lihat ini ya, keutamaan Ramadan. Lisaum fawaid. Keutamaan berpuasa itu adalah fawaid, ada beberapa faedahnya. Raf'ud darajat, yang pertama meninggikan derajat. Derajat kita yang kelas bawah akan jadi naik karena kita berpuasa. Wa takfirul khoti'at, menghapuskan dosa-dosa kita. Semua orang ini, kita semuanya tidak lepas dari dosa. Wa kasrus syahawat, juga faedah daripada puasa itu adalah kasrus syahawat, menghancurkan syahwat-syahwat kita. Wa takfirus shadaqat, memperbanyak pahalanya sedekah. Wa tawfirut ta'at, ketaatan ini oleh Allah disempurnakan, pahalanya disempurnakan.
Wa syukru alimul khafiyat, bersyukur kepada Allah yang maha tahu. Wal inzijar an khawatiril ma'asi, mencegah diri dari kemaksiatan. Wal mukhalafat, dan menentang Allah Ta'ala. Ini beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi dikatakan adalah raf'ud darajat. Bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini, faedah yang pertama adalah kita diangkat derajatnya oleh Allah. Kenapa? Karena ada hadis Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang pintu surga dibuka. Jadi bulan mangkene ke swarga buka apa? Yang gue lebih sampean tak ningal ya teh. Wah ini kecil ningal insyaallah pernah apa senega. Tapi tak ningal ini kengki merupakan satu keistimewaan. Satu kelebihan yang dimiliki oleh kita orang mukmin adalah kita percaya walaupun kita tidak pernah melihat. Makanya keimanannya orang manusia ini oleh Allah itu dikagumi. Allah Ta'ala itu kagum dengan keimanan manusia. Kenapa? Karena manusia itu tidak tahu. Bahkan kepada Allah saja kita tidak tahu kan. Nah boleh ada swarga, ada neraka. Kita tidak pernah tahu tapi kita percaya. Bahwa ada surga, ada neraka, ada Allah. Kalau malaikat itu iman kepada Allah, cing malaikat lah kartu kang jaga swarga. Malaikat jaga neraka, malaikat berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya malaikat itu beriman kepada Allah? Tidak ada. Malaikat hanya dianggap sebagai makhluk pilihannya Allah Ta'ala. Kalau tidak iman kan kesaraan dan negeri. Malaikat itu tahu, surga tahu, neraka tahu. Tapi kita yang tidak tahu, tidak tahu neraka, tidak tahu surga, tapi kita beriman. Loh ini loh yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini yang katanya Nabi ini, aku merindukan orang-orang yang mencintaiku. Nah, itu jawabannya Kanjeng Nabi. Terus apakah kami ya Rasulullah? Katanya sahabat, bukan. Kalian ini adalah sahabat-sahabat saya. Kalian bertemu saya, kalau tidak iman ke saya kan kesaraan katanya Nabi itu. Melihat saya, bertemu saya dan ada orang nanti setelah kalian tidak pernah melihat saya, tidak pernah bertemu saya, tapi mereka beriman kepada saya dan merindukan saya. Nah ini adalah keimanan kita. Jadi satu kelebihan yang dimiliki oleh orang mukmin, tidak pernah tahu tapi beriman. Ini dipuji oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Pujiannya Allah bagaimana? Hudad lil muttaqin. Ya di surat Al-Qur'an, surat Al-Baqarah awal-awalnya. Zalikal kitabul la raiba fihi hudad lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Adalah orang-orang yang beriman dengan barang ghaib. Kepada barang ghaib kita beriman. Kita puasa ini karena kita beriman. Karena kita takut masuk neraka, karena kita menginginkan surga. Mulai tanya ki, sampean neng surga ini. Ini kita tidak tahu, surga tidak tahu kita. Tapi kita yakin bahwa itu ada. Nah ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita itu la haula wala quwata illa billah. Apa namanya? Iman ini adalah pemberian dari Allah kepada kita semuanya. Anugerah dari Allah. Maka berbahagialah dengan keimanan. Jangan sekali-kali kita itu hanya bahagia dengan dunia. Ada yang lebih berharga dalam diri kita, yaitu iman kepada Allah. Iman kepada ajaran-ajarannya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kan bodoh nang YouTube ya cek apa aja tak ada. Toh bahasa salat aja. Oleh apa salat aja.
Oleh ganjaran, kok tak perlu ganjaran, perlu pesek. Lah ini kebahaya. Cek bu-jabu ingat. Jadi idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah. Itu surga itu dibuka. Bahkan Allah itu berkata kepada surga itu, "Ista'iddi wa tazayyani." Katanya Allah, "Wahai surga, bersiap-siaplah kamu dan berhiaslah kamu." Ini kan Allah Ta'ala. Tiap-tiap bulan Ramadan ini surga itu dikatakan kepada surga oleh Allah. Wahai surga, ista'iddi. Bersiap-siaplah engkau. Wa tazayyani dan berhiaslah engkau. Aten-ten peratin ya surga. Kangkui pesera pangeran untuk siapa ya Allah? Lis-shaimin. Bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, nih. Dan kini ka sampean suarkan le soro peratin ke sampean nih kan. Sahabasane kayaknya kira. Lah ini yang paling nanti yang paling berharga untuk kita. Jadi napa jamin apaan bi Allah Taala. Bahkan di antara napa gadisa bulan Ramadan ini pahalanya luar biasa. Keutamaannya luar biasa. Di bulan pertama, di hari-hari pertama, Allah itu melihat as-shaimin. Nazarallahu lis-shaimin. Allah melihat kepada orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang Allah melihat, maka Allah tidak akan menyiksa orang-orang yang berpuasa itu. Terus, wa ghulliqat abwaabun nar. Pintu neraka tiap bulan Ramadan ditutup. Wa suddifat asyayatin. Setan-setan diikat. Setannya makin itali itu. Namun setan itali ini punya ring tak apa jalan-jalan gandana. Itu itali dia rumah setan. Lah ini asli no berarti. Jadi sampian menurut orang asli no orang ini kepesera. Ciling bulan puasa nih kan. Kalau di luar bulan puasa orang tidak baik mungkin karena godaannya setan. Tapi kalau bulan puasa ini orang kok masih tidak baik. Lah berarti asli adalah karena setan tidak ikut andil menggoda orang ini. Neka seruat neka itu. Jadi mau bulan puasa nih pak kuncuba, nek asli nih berarti ini kan. Asli nih sampean nih. Karena setannya ada ikut andil menggoda. Mau luar bulan puasa mungkin setan saya kambing hitamkan nih. Wah kok bisa setan goda-goda. Ayo tak usah mikir sana. Setiap bulan puasa itu siapa sak kuda? Ada sak kuda, ya berarti itu jiwamu yang tidak baik. Maka mumpung bulan puasa ini, ayo pekaton becek, mangku tak becek ongkuan pekaton becek. Jadi mana kita puasa sampai yang luar, minta puasa nih, nyakein de orang yang puasa. Nyakein dek Gusti Allah Subhanahu wa taala. Orang tak pasaran terangan nih bahaya. Bahaya orang tak pasaran. Mun orang tak pasa keng tak terang-terangan. Mereka mun keluar sab makasab bibir ya lap. Itu baik apa? Itu baik daripada yang terang-terangan. Karena daunnya Nabi itu kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Umatku ini potensinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kecuali mujahirin. Kecuali orang yang terang-terangan dengan dosanya. Karena orang terang-terangan itu ngajak orang lain untuk terang-terangan. Ngajak orang lain juga berbuat dosa. Sampai pak kok rokokan dan jalan. Lah orang yang apa segala ini kan. Kok rokokan dia baik, kok tak apa. Begitu. Coba ini tidak ada orang yang tidak puasa di Bangkalan ini. Semuanya pura-pura puasa. Takut orang yang kok rokok dan jalan. Kenapa? Karena melihat orang semuanya puasa, bahkan banyak yang pura-pura misalnya. Itu tetap akan membawa positif. Jadi Islam ini harus disiarkan secara terang-terangan. Ya. Maksiat harus disembunyikan. Katanya Syekh Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum. Jadi cek terpengaruh bi riya, takut riya, acek sampean nikah. Bener kelas aku lebih sampean takut riya nikah. Nek riya tak riya lah kalau aku dak nikah sebecek.
Dawuh Syabil Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum. Kalau kamu berbuat baik itu a'linu, tampakkan kebaikan kamu, ngaji ngon keiman. Di masjid-masjid darusun kafi a'linu bi ta'atikum. Kama a'lanu bil ma'asi, sebagaimana orang-orang ahli maksiat terang-terangan dengan maksiatnya. Tore mon orkes cek raja nah, mon pengajian ini. Panggung kayak lencak panggung kan. Kiai ini kayak beri lencak kan. Tapi mana orkes panggung raja. Tore ini ke peker nih kan. Berarti kebaikan ini dikalahkan dengan kemaksiatan. Makanya katanya Syabil Hasan Asyadzili, a'linu bi ta'atikum. Kalau kebaikan itu besarkan. Apabila acara nuzul Quran sudah besarkan, ini adalah syiarul Islam. Jangan sekali-kali orang yang ahli maksiat yang membesar-besarkan syiarnya, sementara syiar Islam tak ngetak lagi. Syiar Islam tak ngetak. Tapi makanya orang yang pasal katon gak biar pasal. Mau orang tak pasal banyak senengkon. Ini kan todus kan. Mantap bahasa rokan yang ada lumpai, jadi war-war. Ini sebaiknya seperti itu memang, sebaiknya. Benar apa untuk menampakkan bahwa ini adalah salah satu syiar Islam. Kikan cek popo bisa sampean. Mohon popo tu sekian, karena itu bukan tugasnya. Orang yang oleh nopol ini hanya yang berhak. Yang berhak, yang tidak berhak tidak boleh. Terus wali qaulihi sallallahu alaihi wasallam hikayatan an rabbih, ini lagi menunjukkan keutamaan bulan puasa. Kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazi bihi. Katanya Allah itu